hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita mau mulai ibadah, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu sepanjang minggu ini. Kalau hari ini kami mau beribadah, berkati ibadah kami undang Roh Kudus hadir, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita kumpul lagi, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Yuk kakak ajak bangkit berdiri. Prajurit Kristus, siap. Yes, sama-sama ya kita nyanyikan lagu ini. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya. Yang jadi Raja, jadi Raja kita. Siapa namanya? Yesus namanya. Yang menebus dosa kita. Yesus namanya.
kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus hari ini. Mari sembah Tuhan Yesus sama-sama. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami mau datang, mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus terima kasih. Ora baya sendai, ora baya se. Yesus Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan.
Kita mau doa syafaat, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan berdoa memberkati buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Tuhan memberkati setiap wilayah-wilayah yang ada dari Sabang sampai Merauke. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa buat kota di mana kami berdiri. Berkati Pekanbaru, berkati tanah, udara, air, semua dalam kondisi baik. Engkau juga memberkati setiap pemerintahan yang ada di kota Pekanbaru. Kami berdoa juga buat Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Hikmat daripada Tuhan menyertai beliau, sehingga peraturan-peraturan yang keluar itu sesuai dengan pemikiran daripada Tuhan. Mampukan Presiden kami untuk memimpin bangsa ini. Kami juga berdoa memberkati buat Opa Gede, buat Opa Niko beserta wakilnya. Tuhan memberkati pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati dengan umur panjang. Tuhan memberkati dengan kesehatan. Hikmat daripada Tuhan menyertai Opa Niko. Tuhan juga memberkati buat Opa Gede beserta wakilnya. Tuhan juga memberkati beliau dengan umur yang panjang. Mampukan Opa Gede untuk memimpin gereja kami GBI Rayon 12. Terlebih kami juga berdoa memberkati untuk papa mama dimanapun berada, apapun kondisi hari-hari ini, ada Tuhan yang memberkati. Berkati setiap pekerjaan, setiap usaha, apapun yang dikerjakan papa mama semuanya berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk setiap adik-adik yang hari-hari ini sudah ada beberapa yang masuk sekolah, Tuhan memberkati dengan kesehatan, apapun dimanapun adik-adik berada, semua dalam kendalinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Tuhan Yesus, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang taat, sehingga kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan tidak bermain-main ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom anak-anak yang disayang Tuhan Yesus. Hari ini kakak senang sekali bisa berjumpa dengan adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik? Doa kakak semua baik-baik saja ya. Amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Alfa dan Omega. Nanti adik-adik baca di Wahyu pasal 1. Nah, sebelumnya kakak akan beri pertanyaan nih buat adik-adik. Coba lihat ini. Ada ayam, ada telur ayam. Menurut adik-adik, mana yang terlebih dahulu diciptakan Tuhan? Ayam dulu atau telur ayam terlebih dahulu? Ada yang jawab ayam dulu kak. Ada juga yang jawab telur dulu kak. Kenapa ayam dulu? Karena ayam kan bertelur kak. Kenapa telur ayam dulu? Karena telur menetas jadi ayam. Jadi telur ayam dulu. Wah, bingung nih Kak Susi, yang mana yang duluan ya? Tapi jangan bingung ya adik-adik. Jangan juga karena telur ayam dan ayam nantinya jadi kelahi ya. Mari kita lihat dari awalnya ya. Tuhan Yesus telah menciptakan segala sesuatu. Di hari yang pertama berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dari gelap gulita menjadi terang. Kemudian di hari yang kedua berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Allah menamai cakrawala itu langit. Lalu di hari yang ketiga berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian.
Di bumi mulai ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian di hari keempat, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Ada matahari untuk siang hari dan ada bulan, bintang untuk malam hari. Di hari yang kelima, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala, sehingga berkembang biaklah binatang di laut dan burung-burung di udara. Pada hari yang keenam, sebelum Allah menciptakan manusia, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Kemudian baru menciptakan manusia. Di hari yang ketujuh dikatakan, berhentilah Tuhan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Tadi di hari keenam sebelum menciptakan manusia dikatakan ada ternak kan? Termasuk ayam diciptakan Tuhan. Baru kemudian ayam jantan kukuruyuk. Wah, bertemu dengan ayam betina, kotek katanya. Setelah mereka resmi menikah, jadi suami istri, maka eng ing eng, jadilah telur dan telur. Wah, Tuhan Yesus memang luar biasa adik-adik. Tuhan Yesus ajaib ya adik-adik. Segala sesuatu sejak semula diciptakan oleh Tuhan, dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih. Apa ya pertanyaannya? Kalau semua diciptakan oleh Tuhan, Tuhan Yesus, kira-kira siapa yang ciptain ya? Ayo mulai berpikir dan menjawab. Adik-adik tahu nggak? Tuhan tidak diciptakan. Tuhan itu kekal. Tuhan sudah ada sebelum segalanya ada. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan Yesus sudah ada. Karena Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani dan Omega adalah huruf terakhir. Kalau alfabet Indonesia ada A dan Z. Jadi, apa arti Tuhan Yesus Alfa dan Omega? Artinya, dengarkan baik-baik adik-adik. Artinya, Tuhan Yesus itu sudah ada sejak dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada, sudah ada, dan nanti akan datang. Wah, bangga sekali. Adik-adik juga bangga kan sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Berbeda sekali dengan bumi ini. Lihatlah, bumi sudah rusak. Manusianya tambah banyak. Tapi banyak juga yang berbuat dosa. Dosa ada di mana-mana. Manusia menjadi cinta uang, kawin cerai. Bahkan ya adik-adik, masa laki-laki menikah dengan laki-laki? Perempuan menikah dengan perempuan? Bukan hanya itu adik-adik. Manusia menikah dengan binatang. Keseleo yang kasus sih. Menikah maksudnya menikah dengan binatang. Ada yang menikah dengan jembatan. Waduh, gimana adik-adik kok ada yang menikah sama jembatan Leton? Dengan robot? Aduh, pusing banget nih kasus sih. Masa sih menikah dengan hal-hal seperti itu? Bahkan adik-adik, khususnya kita yang ada di Pekanbaru, yang ada di Riau, terjadi kebakaran hutan. Lahan dibakar sama orang-orang. Karena perubahan cuaca, akibatnya suhu udara meningkat, jadi panas banget. Selain itu, perang terjadi. Penyembahan kepada benda yang dianggap Tuhan atau dewa.
Aduh, sedih sekali ya dengarnya. Selain itu ada juga adik-adik, keserakahan manusia akan harta, sehingga menghancurkan orang lain demi mencapai tujuan yang jahat. Tuhan Yesus yang hidup kekal selama-lamanya melihat itu semua. Dan sampai suatu ketika, Tuhan telah berfirman, bumi akan lenyap dan Tuhan menjadi segala sesuatunya, menjadikan segala sesuatunya menjadi baru. Akan ada langit dan bumi yang baru. Memang suatu hari kelak, langit dan bumi ini akan lenyap. Tetapi Tuhan Yesus akan tetap ada sampai selama-lamanya. Sebab dikatakan tadi, apa adik-adik? Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 6 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di Yesaya pasal 44 ayat 6 dikatakan, Akulah yang terdahulu dan yang terkemudian, tidak ada selain daripadaku. Tuhan Yesus telah berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Sungguh tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita itu hebat. Tidak ada Allah yang lain selain Dia yang hebat. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, kita sangat bangga punya Allah yang kekal. Hari ini kita mengerti bahwa Tuhan Yesus tetap ada selama-lamanya. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Tidak ada yang dapat dibandingkan atau disejajarkan dengan Tuhan Yesus kita yang hebat. Bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Sekarang, apakah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Apakah kita bersikap mau lebih sungguh-sungguh mengenal dan mengikut Tuhan Yesus sampai kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus? Atau apakah kita bersikap biasa saja mengikut Tuhan Yesus? Yang penting udahlah Kristen aja. Yang penting kalau ditanya percaya Yesus, iya sudah percaya Yesus. Apakah hanya seperti itu? Mari adik-adik, ambil keputusan, ambil sikap, ambil ketetapan hati, mau mengenal dan mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mari para orang tua, ambil komitmen bersama anak-anak kita, untuk keluarga kita, supaya kita diselamatkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Sesuai dengan firman Tuhan, menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, akan banyak terjadi bencana dan banyak kesulitan. Salah satunya yang terjadi sekarang ini, pandemi COVID-19 ini. Mari belajar setia mengiring Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang adalah Alfa dan Omega, yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Immanuel. Mari adik-adik, Kak Susi ajak adik-adik semua yang ada di rumah, orang tua, mama, papa, ayo kita sama-sama berdoa. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya
Allah yang dulu sudah ada, yang sekarang ada, bahkan yang sampai selama-lamanya ada. Mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, komitmen sama Tuhan, janji sama Tuhan, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bukan cuma mengenal Tuhan, kami juga mau ya Tuhan untuk mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang melawat setiap anak-anak. Roh Kudus ingatkan anak-anak untuk setiap anak-anak bisa memperhatikan setiap hukum-hukum Tuhan, memperhatikan setiap firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini ya Tuhan, mereka bisa sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh. Mari Mama Papa yang ada di rumah, kita sama-sama mau berdoa untuk keluarga kita. Kita mau sama-sama menjadi berkat untuk mereka dengan cara hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari Kak Susi ajak untuk adik-adik semua, anak-anak yang ada di rumah, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mama Papa boleh ikut serta untuk berdoa. Ayo adik-adik, kita doakan untuk keluarga-keluarga kita juga yang belum percaya Tuhan Yesus. Kita bisa doakan, Tuhan Yesus selamatkan mereka, Tuhan Yesus ingat mereka, Tuhan Yesus biarlah mereka juga punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Tuhan Yesus tarik mereka untuk mereka bisa kenal kepada Tuhan. Ayo Mama Papa, ini adalah tanggung jawab kita untuk kita bisa mengajak, untuk kita bisa mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mengikut Tuhan yang benar. Jadilah teladan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami ada di masa-masa sulit, Tuhan Yesus tetap ada atas kami. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir, dan kami tidak perlu takut, karena tidak ada Allah lain selain Engkau yang hebat, yang dahsyat, yang mampu untuk menaklukkan, untuk mengalahkan segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami. Dan kami tidak mau menukar Tuhan Yesus dengan Allah-Allah yang lain, sebab kami percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya Allah yang hebat, yang awal dan yang akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan tertanam dan dapat bertumbuh. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Hari ini kita akan merayakan ulang tahun bagi teman-teman kita yang ulang tahun pada bulan ini. Yuk Kak Eja akan berdoa untuk kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anak-anak yang bulan ini berulang tahun. Kiranya Tuhan Yesus kasih umur panjang, masa depan yang penuh harapan dengan sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati mereka dalam sekolahnya. Tuhan yang kasih kepintaran 100 kali lipat lebih pintar dari orang berilmu lainnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sama-sama kita nyanyikan Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Buat teman-teman yang berulang tahun di bulan ini, kita ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari
Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.